Selamat malam Ibu Darmi, baru terlihat wajahnya ya. Malam Pak Pendeta, selamat beribadah. Ya, selamat beribadah. Selamat malam Mbak Yu. Ada yang baru saja pulang nih, baru dari luar, belum bisa bergabung. Sebentar lagi nyambung. Ya. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seperti kebiasaan kita yang baik, sudah pukul 19.00 sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Kita akan memulai ibadah kita, dan saat ini sebelum kita memasukinya, perkenankanlah saya akan membacakan riwayat hidup singkat dari almarhum. Riwayat hidup singkat Bapak Untung Waluyo, lahir di Banyumas 24 Agustus tahun 1962, pindah ke Jakarta tahun 1982, menikah dengan Ibu Darmi tahun 1990, memiliki 2 orang putri. Yang pertama Gilang Putri Utami, dan yang kedua Dwi Yulia Jayanti. Kemudian pindah ke Cilengsi sejak tahun 2006 dan kembali kepada Pencipta Bapa di Sorga pada hari Kamis 1 Juli 2021 dalam anugerah Tuhan. Kita akan mulai ibadah penghiburan malam hari ini. Saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, mohon kesediaan Bapak-Bapak untuk mematikan mic-nya bagi yang masih aktif. Ya, secara mandiri kita akan memulai ibadah kita. Saudara-saudara, mari kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir. Semua sujud di
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa malam hari ini, sekalipun kami berjauhan selaku jarak manusia, tetapi kami dipersatukan di dalam kuasa-Mu, di dalam tubuh-Mu, tubuh Kristus. Sehingga ketika salah satu di antara kami berduka, kami masih bisa saling bertemu, bertegur sapa, dan melalui kebenaran firman-Mu kami bisa saling menopang dan saling menguatkan. Karena itu, biarlah ibadah penghiburan pada malam hari ini boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, kita akan menyambut firman Tuhan dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 332, Kekuatan serta Penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalang-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur di tengah-tengah situasi kami, baik secara khusus saat keluarga Ibu Darmi dan anak-anak berduka, juga sekitar kiri kanan situasi makin mencekam. Kami tetap belajar mengucap syukur, berserah, dan membiarkan Allah berbicara untuk kami di tengah situasi kami.
Urapi kami dengan kuasa-Mu Bapa, sehingga apapun yang menjadi cara Tuhan untuk berbicara kepada kami, biarlah dengan lapang kami buka hati kami, pikiran kami, bahkan situasi kami, agar Tuhan berbicara untuk hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita semua membuka Alkitab dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat 28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini cukup terkenal, tetapi sayangnya ayat ini seringkali disalahpahami oleh banyak pihak. Sehingga ayat yang terkenal ini bukan hanya terkenal dengan sautan amin bagi mereka yang meyakininya, tapi bagi mereka yang merasa seolah-olah ayat ini tidak sesuai dengan hidup mereka, maka mereka dengan tegas ya akan menolaknya. Jadi ayat ini ya boleh saya katakan ayat ini terkenal karena ada yang mengaminkannya, tapi ayat ini juga terkenal karena ada yang mempertanyakannya. Mereka yang mempertanyakannya bilang begini, kalau memang Tuhan ingin mendatangkan kebaikan, mengapa sih sampai harus ada hal-hal yang pahit terjadi dalam hidup kita? Nah, kalau belum ada kemelut, belum ada apa-apa, orang akan cenderung menjawab dengan mengatakan, ya Tuhan mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Namun begitu terjadi kemelut, seringkali kita malah berbalik, mempertanyakan ayat ini. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadar bahwa kata yang dipakai oleh Tuhan adalah mendatangkan kebaikan. Dia jauh dari bayangan kita, seolah dengan kata kebaikan itu di belakangnya ada kata kenyamanan. Di belakangnya ada kata kebahagiaan. Di belakangnya ada kata sesuatu yang membuat saudara dan saya bersuka cita. Padahal kata kebaikan yang dimaksud oleh Tuhan di sini belum tentu mewakili semua hal-hal yang saya sebutkan tadi. Saya beri contoh. Waktu saya masih SD, saya tinggal di Tanjung Priuk. Rumah saya di Tanjung Priuk. Di Tanjung Priuknya bukan tinggal di gang-gang sempit di Warakas itu, bukan. Tetapi ketika ada daerah yang dekat Sunter itu, ada daerah bukaan baru yang tadinya itu sawah, yang kemudian dijadikan pemukiman. Jadi rumah tempat kami tinggal itu dulunya sawah. Nah, ayah saya membangun rumah di situ. Dan zaman itu rumah yang dibangun oleh ayah saya adalah rumah semi permanen. Bagian bawahnya ada sedikit tembok, sisanya ke atas triplex. Dan ketika itu dibangun, saya dengan teman-teman bermain-main di sekitar fondasi. Apalagi ketika kayu kuda-kudanya sudah dibuat, kami manjat sana sini, menikmatinya. Dan tukang-tukang tidak melarang itu.
Tapi satu kali kesempatan, saya kena batunya. Kaki saya tertusuk paku. Ya, mohon maaf kalau ada yang tidak tahan dengarnya. Tertusuk paku. Dan bukan satu, tapi dua sekaligus. Ya. Melihat hal itu, bapak saya langsung gendong saya. Langsung saya dibawa ke rumah sakit. Rumah sakitnya dari tempat itu agak jauh. Ya, karena dulu rumah sakit memang tidak sebanyak sekarang. Dikit-dikit itu kan ada klinik, ada ini. Dulu tidak. Rumah sakitnya itu sekarang namanya RSUD, ya, Koja. Dibawa ke sana, lumayan jauh. Sampai di sana, saudara. Ini yang dilakukan oleh para dokter hari itu, membuat saya harus dikasih gigit handuk kecil. Saya menjerit-jerit, saya lihat mama kok begitu, mama diam, kan mama bilang biarin saja. Ya, kaki saya itu dikorek-korek. Rasanya itu saya itu nggak akan pernah bisa lupa itu. Ya, saya udah menjerit-jerit sepanjang peristiwa itu. Ya. Tapi saya mau tanya, apakah yang dilakukan dokter itu? Apakah para dokter melakukannya untuk keburukan saya? Atau untuk kebaikan saya? Jawabannya pasti untuk kebaikan. Tapi mengapa untuk kebaikan harus sakit? Bukankah bayangan kita bahwa kebaikan itu harusnya membahagiakan? Kebaikan itu harusnya membuat kita merasa nyaman. Tapi kenapa harus rasa sakit? Nah, inilah saudara. Dari awal Tuhan ingin menekankan aspek ini supaya kita sangat jelas memahami bahwa Tuhan tidak berjanji untuk kita menyiapkan sebuah keadaan yang dikatakan Ia berjanji memberikan kepada kita sebuah kenyamanan, kesenangan, atau kebahagiaan. Tetapi Dia berkata mendatangkan kebaikan. Kebaikan bisa datang dalam rupa-rupa suasana. Suasana yang membahagiakan atau bahkan suasana yang sangat memilukan. Tapi kebaikan itu tetap ada. Hampir sekitar mungkin 8-9 tahun yang lalu, saya memakamkan seorang bapak ya yang mendadak meninggal. Dia lagi bawa mobil antar istrinya ke sekolah, istrinya guru. Bapaknya sambil bawa mobil Kijang Rover, ya. Waktu dia bawa begini, saudara, di tengah jalan tiba-tiba Tuhan panggil dia. Dia sempat menggeser mobilnya ke kiri, lalu di trotoar dia langsung tertunduk begini, selesai. Istrinya bilang, dia masih bisa geser mobilnya ke kiri, lalu selesai. Sehingga mobil itu tidak di jalan atau ditabrak. Dia bilang, istrinya dibilang, awalnya saya tidak rela Pak Pendeta. Tapi begitu ada beberapa hari lalu kemudian dimakamkan di Tanah Kusir. Dia bilang, saya ingin belajar merelakan. Pak Pendeta bantu saya. Oke. Nah, pada saat pemakaman, apa yang terjadi? Karena situasi mulai dari silakan ditutup tanahnya, sampai kepada nanti ada sambutan, itu diam semua orang. Lalu saya berkata, begini saja, daripada diam, ayo kita bernyanyi, kita nyanyikan saja lagu, semua baik, semua baik. Saudara, waktu saya ajak begitu, orang yang dipercaya menjadi juru bicara keluarga itu ngeliatin saya dengan mata melotot. Saya bisa membayangkan kira-kira bahasa apa yang ada di balik mata itu. Pasti kira-kira seperti ini. You lihat bahwa ini ada dalam kondisi meninggal, lalu you ajak saya untuk bernyanyi semua baik, apaan? Semua baik, apa?
Dan apa yang terjadi, saudara? Keluarga itu menyanyikannya dengan baik. Walaupun air mata itu tumpah, semua baik. Ya. Dan ketika mereka harus menabur bunga itu, lagu itu tetap berjalan. Saya malah bingung. Istrinya langsung bisa mengatakan semua baik. Tapi saudaranya yang ini nggak bisa. Karena menurut orang ini mungkin, ya, karena dari tatapannya saya agak bagaimana ya, mungkin menurut dia yang baik itu adalah kalau orang hidup. Yang baik itu kalau kita tidak menangis. Yang baik itu kalau situasinya baik-baik saja. Dan kalau situasinya tidak baik, sepertinya tidak ada ucapan yang mengatakan semua baik. Saudara-saudara, rasa-rasanya kita perlu memperbaiki pengertian itu. Karena orang Kristen diajar untuk tetap mengucap syukur di dalam segala situasi. Bukan memaksakan untuk bersyukur dalam segala situasi. Tetapi dengan kesadaran, dia bisa mengucap syukur dalam segala situasi. Karena dia tahu alasannya jelas. Allah mendatangkan kebaikan dalam segala perkara untuk orang-orang yang mengasihi dia. Saudara, orang mendefinisikan kata sayang itu atau kata mengasihi itu identik kalau di dalam keluarga kita bertanggung jawab. Itu disebut sayang. Kita mempertahankan sesuatu, itu disebut sayang. Ya. Kemudian kita menjaga, kita memperhatikan, kita mengurus, kita mengambil bagian dalam kesusahan, kita mencegah keburukan, kita memberi nasihat, kita menopang, kita membantu, kita memotivasi. Semua itu adalah terjemahan dari kata sayang. Tapi ada satu kata sayang yang terjemahannya beda dengan kalimat-kalimat yang tadi. Dan kata sayang itu kalau disuruh ucap sekarang rumitnya luar biasa. Karena ada banyak orang justru ketika saya mengatakan silahkan lakukan ini, dia dan kebanyakan pihak akan mengatakan, kok begitu sih Pak Pendeta? Kami kan menyayangi almarhum. Kami menyayangi orang tua kami. Menyayangi suami, menyayangi orang ayah kami. Kok Pak Pendeta suruh begini? Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Ada tindakan kasih yang terjemahannya berbeda dari semua yang tadi. Tindakan kasih yang tidak sama dengan semua yang diucapkan di atas. Tindakan kasih yang sekarang harus dilakukan di tengah-tengah keluarga adalah mengasihi bukan berarti mempertahankan, menjaga, memperhatikan, mengurusi. Tapi dalam konteks ini, mengasihi berarti ikhlas melepaskan. Mengasihi berarti percaya bahwa dalam semua ini Allah turut bekerja. Mempertahankan sesuatu, bahkan tidak sedikit orang yang kemudian ya sebagai kompensasi dari kehilangannya melakukan hal-hal yang sangat ekstrim. Apakah itu gambaran dari kasih? Tidak. Bisa jadi itu hanyalah bentuk dari kasih terhadap dirinya sendiri. Karena mereka yang pergi, dan kalau mereka tahu kemana mereka akan pergi, mereka akan pergi dengan lapang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga harus mengakui bahwa ada saatnya siapapun di dalam keluarga, sesayang apapun kita, sesayang apapun dia yang pergi, dia harus meninggalkan dan kita juga pasti akan ditinggalkan. Dan itu juga merupakan cara Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu. Setiap orang yang menikah seringkali lupa bahwa di dalam janji pernikahan itu selalu tersembunyi peristiwa yang diselenggarakan hari ini dari kemarin. Setiap pernikahan siapapun orang Kristen selalu ada ucapan ini yang terselip dari semua kalimat-kalimat
manis yang diucapkan pada peristiwa pernikahan. Cuma karena ada banyak kita begitu asiknya dengan komitmen pernikahan, sampai kita lupa bahwa kalimat itu secepat atau lambat pasti muncul. Bukankah kalimat itu berkata, ya, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, kecuali, nah kalimat ini keluar, oleh kematian. Artinya, dari awal Tuhan sudah menyebutkan, pernikahan sesayang apapun, pasti kelak akan ada perceraian. Tapi bukan perceraian oleh karena manusia dan kasus, tapi perceraian oleh karena kemahakuasaan yang di atas. Kuasanya mengambil orang yang ia sudah tetapkan sejak awal. Sakit, penyakit, apapun itu, hanyalah bentuk cara dia untuk memanggil orang-orang kembali kepada pangkuannya. Saatnya saat ini kita semua belajar untuk mengasihi, bukan dengan mempertahankan, tetapi dengan melepas pergi dalam keikhlasan dan dengan kesadaran bahwa dalam segala sesuatu harus terjadi seperti itu. Dan kelak kita juga akan masuk ke dalam apa yang disebut dengan ditinggalkan dan meninggalkan. Sore tadi, di sini juga ada pengumuman bahwa salah seorang anggota jemaat meninggal. Saya sudah menerima berita dari jam 4 pagi bahwa yang bersangkutan sesak napas dan sudah dibawa ke ICU Rumah Sakit Cibitung Medika. Tetapi sekitar jam 12 siang tadi, setelah dia berjuang cukup lama, akhirnya dia dipanggil. Tadi saya sempatkan, karena di rumah sakitnya tidak jauh dengan protokol kesehatan, saya sempat menyaksikan sebentar, dan saya melihat anak yang tertua, usianya mungkin baru 23 tahun, perempuan. Anak yang nomor 2 usianya 19 tahun, perempuan. Dan saya lihat ibunya yang istrinya yang pucat. Rupanya mereka di rumah sakit sejak pagi. Dan saya bilang sama mereka, maaf, pesan kali ini agak beda. Biasanya Pak Pendeta akan sangat baik menegur kalian, mengingatkan kalian. Tetapi kali ini Pak Pendeta harus dengan tegas mengatakan, kalian punya kesedihan, harus segera diganti dengan keikhlasan dan sukacita. Karena apa? Saya ngomong begini jaraknya jauh agak dengan mereka dan saya agak teriak. Dan saya bilang, karena kalian positif dan kalian harus berjuang juga. Dengan terpukul, sedih, itu akan menurunkan perjuangan kalian. Tentara-tentara yang ada dalam tubuh kalian butuh kekuatan. Dan satu hal, siap gak siap, kita harus belajar siap. Dan saya bicara itu persis di depan peti yang sudah dibungkus plastik. Dan relakanlah. Tidak mudah memang mengatakan demikian. Dan saya mengucap syukur selama hidup saya, dan itu tidak tergantikan. Ayah dan ibu saya sudah pergi dua-duanya. Ketika ayah saya pergi, dia pergi ada di dalam tangan ini. Dan saya mendoakannya dan saya katakan, di dalam tanganmu ya Bapa, Anak, Roh Kudus, saya serahkan tubuh, jiwa, roh Papa. Tahun 98, saya serahkan. Kemudian di tahun 2015, sekali lagi, kali ini Mama. Dalam keadaan sakit, dia berada di tangan ini juga. Dan saya lepaskan. Ke dalam tanganmu kuserahkan Bapa, tubuh, jiwa, roh Papa, Mama, dalam kuasamu. Amin.
Habis itu tidak ada tangisan. Dua-duanya saya baru bisa menangis ketika ambulans mulai bergerak meninggalkan rumah, ya, menuju ke tempat pemakaman. Saya lihat deretan mobil itu, baru di situ saya menangis. Dan memang berat. Kehilangan orang yang dikasihi. Apapun, bagaimanapun, dia tetap kita sayangi. Tetapi rasa sayang kita untuk mereka yang sudah pergi berganti sifatnya. Kita menyayangi dengan melepaskannya pergi, sambil percaya kepada Tuhan. Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dalam segala sesuatu Engkau melakukannya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Biarlah Ibu Darmi bersama dengan kedua putri dan seluruh keluarga besar terus melangkah di dalam sebuah pengharapan dan keyakinan dan percaya apa yang dikerjakan selama ini tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya mengajak kita semua menyanyi lagu yang tadi saya sudah sebutkan di tengah. Dari semula, semua baik, semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur. Kami diingatkan bahwa dalam segala perkara, baik untung maupun malang, bukan situasi yang mengatur kami, tapi Allah di dalam Kristus. Karena itu Bapa, baik dia untung atau malang,
Kami percaya Kristus tidak pernah meninggalkan kami. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih Kristus dari kami. Bahkan kematian pun tidak. Engkau berkuasa atas setiap situasi. Baik situasi yang menyenangkan maupun situasi yang memilukan. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Hari ini kami berdoa kiranya Tuhan mengaruniakan kekuatan dan penghiburan untuk Ibu Darmi dan anak-anak. Tuhan, orang yang mereka sayangi sudah tidak bersama-sama dengan mereka lagi. Mereka hanya memiliki gambar foto dan ingatan, tapi kehadiran sudah tidak mereka rasakan lagi. Karena itu ya Bapa, di dalam proses ini, kiranya Tuhan menghadirkan penghiburan buat mereka semua. Sehingga sesaat demi sesaat, anak-anak-Mu bisa melakukan apa yang mereka harus lakukan. Mereka belajar bukan untuk mempertahankan sesuatu yang sudah Tuhan panggil, tetapi mereka menunjukkan kasih mereka dengan belajar mengikhlaskan. Ikhlas berarti kami merelakan. Dan saat demi saat, rasa sakit itu akan berganti menjadi syukur. Karena kehilangannya bukanlah kehilangan di mana kami akan melepasnya. Tapi kami percaya dia dalam kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Bu Darmi, Tuhan memberi kekuatan. Dia kehilangan belahan jiwanya. Yang puluhan tahun dia sudah bersama-sama dengan almarhum keluarga, dengan almarhum Bapak Untung. Terima kasih Tuhan, dengan seluruh kebersamaan yang dia miliki. Kalau memang ini adalah waktunya, Tuhan menyatakan anak-Mu berpisah untuk selamanya. Karuniakan dia kekuatan dari Tuhan untuk menjalani sisa hidupnya tidak lagi bersama dengan seorang pendamping yang selama ini setia berada bersamanya. Dan dia sanggup berkata terima kasih Tuhan, segala sesuatu tetap mencerminkan kebaikan-Mu. Bahkan kepergian orang yang paling kami kasihi pun tidak mengubah Engkau menjadi jahat. Tapi dengan sukacita dan iman kami berkata, semua baik, semua baik. Demikian juga Tuhan, untuk putri dari Bu Darmi, baik Gilang Putri Utami maupun Dwi Yulia Jayanti. Tuhan Yesus, mereka sudah kehilangan ayah mereka. Biarlah mereka boleh menghadapi hari-hari selanjutnya dengan penuh ketabahan, dengan penuh kerelaan. Masih ada harapan yang mereka harap dari ayah mereka sampai di titik-titik tertentu langkah kehidupan mereka. Tapi situasi sudah berubah. Dan mereka belajar berkata semua baik malam hari ini. Mereka belajar mengucap syukur dan membiarkan Tuhan terus menggiring keluarga mereka ke arah yang Engkau kehendaki. Biarlah masa depan dan kehidupan selanjutnya dari kedua anak-Mu diberkati oleh Tuhan. Dan mereka boleh melihat bahwa perjalanan ini adalah perjalanan di mana mereka tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi mereka berserah kepada Tuhan. Karena ada saatnya Tuhan memberi, ada saatnya juga Tuhan mengambil. Terima kasih buat malam hari ini Bapa, dalam sukacita-Mu kami mengucap syukur. Berkatilah GKO Pos Pelayanan Cilengsi. Berkatilah situasi yang sedang terjadi di sekitar, semua bentuk dari penularan COVID. Tuhan Yesus, tolonglah umat-Mu. Dalam perlindungan-Mu, mereka taat setia untuk menjaga protokol kesehatan. Mereka juga mencari wajah Tuhan, sehingga usaha-usaha mereka, ikhtiar mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengajak kita semua menyanyikan lagu Ya Tuhan, Bimbing Aku. Ya Tuhan bimbing aku di jalanmu, sehingga aku selalu bersamamu. Engganlah aku melangkah setarakun, pagi akan tetap ada di sampingmu. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah hatiku tenang teduh dekat kaki-Mu saja ku merebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Saudara-saudara, pergilah di dalam keyakinan iman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan mengabaikan kita. Dan bila Dia izinkan pun hal-hal yang tidak menyenangkan, semua itu bukan karena Dia melakukan kekeliruan, tapi Dia lakukan itu dalam kebaikan-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, saudara-saudara, kita baru saja mengakhiri ibadah penghiburan untuk keluarga Bapak Untung almarhum Bapak Untung Waluyo. Dan tiba saatnya sekarang kita akan memberikan sepatah dua patah kata yang dalam hal ini sebenarnya harusnya diatur oleh para penatua. Tapi biarkanlah saya melakukannya dari sini supaya kita berada dalam sebuah tertib yang ada. Nanti pertama-tama sambutan-sambutan akan diberikan oleh pihak dari jemaat, ada pendeta, dan nanti respon terakhir datang dari keluarga menutup segalanya. Karena itu, pertama-tama saya beri kesempatan kepada rekan-rekan, ada perwakilan jemaat di sini, bukan dari penatua tentunya. Nanti juga ada dari Cibitung juga akan ada. Dari anggota jemaat ada yang ingin memberikan ucapan turut berduka cita, ya datang dari jemaat Pos Pelayanan Cilengsi tentunya. Ada dari anggota jemaat mewakili 1-2 orang. Ini tradisi kita bukan? Selalu ada yang
mewakili, ya. Siapa dari anggota jemaat? Ibu Aneka Alexandra? Bisa mewakili jemaat? Silahkan, Ibu. Untuk kami dari Sulawesi mengucapkan turut berduka buat keluarga Ibu Darmi. Semoga diberi kekuatan, tetap kuat selalu dalam Tuhan. Buat Kak Putri, khususnya juga Kak Yuli, tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Oke. Terima kasih Bu Aneka Alexandra. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari mewakili anggota majelis Pos Pelayanan Cilengsi. Ya, Pak Penatua Yotam. Dipersilahkan, Pak. Ya. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya, dari Majelis Pos Pelayanan GKU Cilengsi juga mengucapkan turut berduka cita bagi keluarga yang ditinggalkan, yaitu Ibu Darmi bersama anak-anak. Dengan doa kita semua kiranya Tuhan menguatkan, menghibur keluarga yang ditinggalkan. Bila kita akan tetap kuat di dalam Tuhan, kita jangan melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi bila kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran Allah. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin untuk menyertai menolong memberkati kita. Begitu aja Pak Pendeta. Terima kasih. Menurut berduka cita. Ya. Terima kasih Pak Penatua Yotam. Dari Ibu Pendeta Marta Ulina, dipersilahkan. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam Malam. secara juga untuk keluarga Ibu Darmi. Penghiburan mengucapkan turut berduka cita dan kehilangan orang terkasih kita ya. Dan kami secara pribadi hanya bisa turut mendoakan biarlah Ibu Darmi dan kedua anak kekasih Putri dan Yuli mulai terus berpengharapan kepada Tuhan akan janji Tuhan bahwa semua indah pada waktunya, dan sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus ada pengharapan setelah kematian, dan kita percaya bahwa dalam Tuhan kita semua diberi kekuatan dan penghiburan. Demikian biarlah keluarga Ibu Darmi terus semangat dan melanjutkan hidup dengan berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Pendeta. Wakili teman-teman dari Cibitung ada Bapak Penatua Kasitorus. Untuk Pak Penatua Kasitorus dipersilahkan. Salam, Salam Pak. kami dari atas nama Jemaat Cibitung, kami mengucapkan turut berduka cita buat keluarga Ibu Darmi atas dipanggilnya Bapak ke pangkuan di surga. Percaya Ibu, di balik semua kejadian ini pasti kita harus yakin Tuhan punya rencana yang indah buat keluarga Ibu Darmi dan anak-anak. Biarlah Ibu Darmi sekeluarga kuat dan Tuhan yang berikan penghiburan buat ibu dan kedua anaknya. Terima kasih. Terima kasih Pak.
Mewakili Majelis Jemaat GKO Cibitung, Bapak Penatua Yunus Lilipali, dipersilahkan Pak. Ditekan mic-nya Pak. Tombol yang ada gambar mic-nya ditekan. Gitu. Ya, Shalom. silakan Pak. Shalom. Ya. Kami mewakili Majelis Jemaat dan Jemaat GKO Cibitung menyampaikan turut berduka cita kepada Ibu Darmin bersama anak-anak. Kiranya kejadian ini jangan dianggap itu sebagai suatu hal yang kurang baik. Tetapi sesuai dengan lagu yang Bapak Gembala Sidang nyanyikan tadi, semuanya baik. Karena itu masuk dalam rencana Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada ibu dan anak-anak itu adalah baik. Ibu percaya dan semuanya itu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik buat ibu dan anak-anak. Percaya itu Ibu Darmin dan selalu dekat dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik buat ibu bersama keluarga. Terima kasih Pak Pendeta dan juga Ibu Pendeta yang hadir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, Pak Pendeta masih di mute. Terima kasih Pak Waiman sudah mengingatkan. Selaku Gembala Sidang, saya mengucapkan turut berduka cita untuk Ibu Darmi, juga untuk, saya sebut namanya lengkap ya, Gilang Putri Utami, dan juga untuk Dwi Yulia Jayanti dan seluruh keluarga besar dari pihak Bapak Untung maupun dari keluarga besar Ibu Darmi. Dalam situasi pandemik ini, kami para pelayan dibuat seolah-olah tidak berdaya dan menjadi bersalah. Karena ketika ada anggota jemaat yang meninggal, kami tidak bisa mendekati secara normal. Kami hanya bisa mendekati dalam batas-batas tertentu, bahkan di beberapa waktu yang lalu, di tahun yang lalu ketika salah seorang penatua meninggal di sini karena situasi belakangan ini, ya, bahkan kami tidak bisa memakamkannya secara gerejawi. Ya, kami hanya bisa melihat dia dari siaran langsung seperti ini. Dan rasa-rasanya ini selalu menjadi sesuatu yang sangat membuat kita semua bergumul. Ya, dalam catatan saya sekarang di anggota jemaat ada 25 jemaat yang terpapar COVID saat ini. Dan tidak seorang pun bisa saya tengok. Ya, kadang-kadang di malam hari ya mereka kirim WA, doakan saya Pak Pendeta, sesak napas. Rasanya itu nggak sanggup saya. Ya, saya tuh kepingin bisa duduk di situ, tapi semua dilarang. Ya, bahkan ketika awal Januari kemarin, peristiwa itu juga sudah terjadi di sini. Seorang ibu menelpon malam-malam mengatakan, doakan saya Pak Pendeta, napas saya udah satu-satu. Saya rumahnya nggak jauh dari dia di sini. Ya, tapi saya tidak bisa mendekatinya. Puji Tuhan dia sudah sehat. Ya. Tapi rasanya tidak sama seperti dulu waktu situasi belum ada pandemik. Jam berapapun saya ditelepon, saya ada di rumah sakit atau di rumah jemaat.
Begitu tadi ada yang meninggal pun saya bertelepon dengan Palili-Pali dan bertelepon dengan penatua. Bagaimana ini? Protokol melarang saya bergerak. Bapak penatua sudah wanti-wanti, Pak Pendeta hati-hati. Ya, tapi saya kalau nggak datang saya lihat apa? Ini cuma pelemparan batu. Kalau jauh mungkin orang bisa maklum. Situasi semacam ini menghambat saya. Betul-betul rasanya seperti seolah tidak peduli, seolah tidak punya hati. Tapi di balik semua itu, Ibu Darmi dan adik-adik yang ada di rumah, sesungguhnya ada sebuah kerinduan besar bisa datang menyapa dan melihat langsung. Dan hari itu rasanya kita tidak bisa mewujudkannya. Di atas permohonan ucapan duka cita, saya juga mengucapkan mohon maaf sedalam-dalamnya juga untuk tidak bisa menghadiri suasana penting yang keluarga alami ketika keterpisahan itu terjadi. Semoga ada cara lain yang bisa Tuhan pakai untuk menolong kita semua pada satu saat. Bisa menempuh sebuah kehidupan yang dimana ketika ada sedih, kita bisa berjabat dan berpegangan tangan. Dan ketika ada sukacita, kita juga tetap bisa berpegangan tangan. Kiranya lewat situasi ini tidak membuat ibu dan adik-adik yang ada di rumah menjadi semakin surut atau larut. Tetapi ketika kita bersama-sama, walaupun secara virtual melalui arena Zoom ini, kita bisa saling topang dan saling menguatkan dengan terus berpengharapan. Demikian dari saya bersama keluarga dan juga gereja. Kiranya Tuhan memberkati ibu dan keluarga. Demikian ucapan-ucapan yang berasal dari gereja. Kalau ada ucapan-ucapan lain yang datang dari teman, dari saudara-saudara atau rekan kerja atau dari siapapun yang ingin memberikan ucapan, silakan, karena nanti paling akhir adalah keluarga besar dari Ibu Darmi. Adakah teman-teman dari panggilan hari-harinya apa? Putri kah atau Gilang? Gilang, Pak. Oh, ya, Gilang dan Yuli ya. Ya, adakah teman-teman dari Gilang dan Yuli yang ingin menyampaikan sesuatu? Disilahkan. Karena dari pihak gereja sudah semua. Ya, Ada, dari Pak. lapis. Ya, silakan sebutkan nama dan langsung saja. Dengan Melan. Ya, Gilang. Ini dari Siloam Lipo Cikarang, segenap manajemen dan karyawan Siloam Lipo Cikarang mengucapkan turut berduka cita atas dipanggilnya ayahanda tercinta dari Gilang Putri Utami. Dan keluarga besar Workclub, unit Workclub di Siloam Lipo Cikarang juga turut berduka cita ya Gilang. Kami tahu ini berat buat Gilang dan keluarga, tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus sumber kekuatan dan penghiburan. Semangat Gilang, semangat Tante, semangat Adik. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, Mbak Melan. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Bu Melan. Oke, dari yang lain silahkan. Kita nggak buru-buru, kan sudah dibilang tadi. Pun kalau pulang selesai juga pulangnya langsung ke rumah. Ya, silahkan dari rekan-rekannya Gilang dan Putri yang masih ingin menyampaikan, dipersilahkan. Ya, bicara langsung. Monggo. Pak Pendeta, kalau misalkan belum ada, mungkin sanak saudara dari
Oh iya, Mbak Darmi. silakan dari silakan Darmi. Pak. Mungkin Bapak yang mengenal, silakan Ada Pak. yang dari Aji Silakan. Barang, Ah, ada dari silakan ya, Pak. dari luar kota, ada yang dari Ya. Kebumen. Ya, silakan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Waiman ya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu dari keluarga besar sekarang yang ingin mengucapkan belasungkawanya dipersilahkan. Dari saya ngomong. Silakan, dari siapa, Bapak? Kalau boleh dari keluarga Pak Yusuf, sambil Oke. apa namanya videonya dibuka, apa namanya Ya. kameranya, biar Silakan yang lain. Bapak unmute sendiri dan kemudian dibuka videonya. Silakan Pak Yusuf. Oh ya. Halo. Ya, videonya boleh dinyalakan Pak, bila berkenan. Videonya Chris. Bentar. Oh, belum ntar. Oh, halo. Halo Pak, salam. Salam, selamat malam. Kami dari keluarga Cibarang, ya Yusuf ini Pak Keliknya sama Bulik. Ini mengucapkan turut berduka cita yang dalam-dalamnya buat Yu Darmi, terus Putri dan Yuli ya. Kami sekeluarga sangat berduka sekali sebelumnya. Kemarin waktu ke Bekasi ingin mampir tapi nggak sempat karena situasi, dan kami sangat kehilangan untuk Mas Untung yang telah dipanggil Tuhan. Biarlah Yu Darmi dan Yuli Putri juga diberi kekuatan, ketabahan dari Tuhan ya, Mbak Darmi. Ya, biarlah nanti mendapat penghiburan dari Tuhan dan dikuatkan untuk keluarga semua, biar selalu diberkati oleh Tuhan dalam melewati kehidupan ini. Terima kasih turut belasungkawa dalam-dalamnya. Mohon maaf tidak bisa datang karena situasi dan kondisi. Demikian Pak Pendeta, Mas Wan. Terima kasih Pak Yusuf. Iya. Silakan Ibu. Mbak Mintasi mau menambahkan, silakan. Yu Ami, Mbak Putri, Mbak Yuli, boleh mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya ya atas meninggalnya Untung. Semoga senantiasa dikuatkan oleh Tuhan, selalu berpengharapan pada Tuhan, dan percayalah bahwa Pak De Untung sudah tenang bersama Bapak di surga. Dan untuk selanjutnya, Bude Darmi, Mbak Putri, kemudian Mbak Yuli, semangat untuk menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Terima kasih, sekali lagi mohon maaf ya, nggak bisa datang, sebenarnya kepengin banget, tapi situasi yang begini cukup mendoakan dari jauh saja. Terima kasih, monggo dilanjutkan Pak Pendeta. Ya. Terima kasih Bu Lili. Oke. Mungkin dari Mbak Pujiastuti, mewakili dari keluarga besar Pak Ribin. Ya. Ya. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Ibu. Selamat malam Pak Pendeta dan Ibu. Selamat malam. Kami bersama-sama keluarga menyampaikan turut berduka cita yang mendalam buat Bulik Ami, buat Bulik Yuli, Bulik Putri, atas dipanggil pulang ayah terkasih,
biarlah terus tetap semangat, tetap berharap dalam menjalani hari-hari kehidupan ke depan, dan teguhkan hati, yakin sungguh bahwa Tuhan Yesus akan terus berjalan bersama-sama Bulik Ami, juga anak-anak, tetap setia, tekun, hidup dekat dengan Tuhan, hingga terus mendapatkan kekuatan di tengah-tengah yang biasanya ada Papa ya Mbak Putri, tapi yakin bahwa Tuhan Yesus terus ada bersama-sama keluarga terkasih, dan segala harapan ke depan pasrahkan semua dalam tangan Tuhan, karena rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi umat pilihannya. Yakinkan sehingga terus mengikhlaskan kepergian ayah terkasih, dan biarlah kasih Tuhan terus merawat, melindungi, memberkati senantiasa dalam hari-hari ke depan. Salam sayang ya Bulik Ami. Buat anak-anak juga, mohon maaf juga ini belum sempat datang. Semoga lain waktu kita bisa ketemu dalam suasana yang lebih baik. Tuhan berkati senantiasa. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama Ibu. Ya. Terima kasih. Mungkin dari keluarga Mas Fasikin atau Mbak Yung Sukarti, silakan. Bude, Pade, mau menyampaikan sesuatu? Ya. Selamat malam Bapak Pendeta. Selamat malam Ibu. Ya, ini saya kakak iparnya Ibu Darmi. Saya mengucapkan turut berbelasungkawa atas dipanggilnya Om Untung ke hadapan Bapa di surga. Kiranya Bibi Ami dan anak-anak selalu bersyukur, tetap semangat untuk menjalani hidup ke depan. Itu mungkin sudah yang terbaik bagi Om Untung. Bersyukur, tetap semangat. Saya sebagai kakak hanya bisa mendoakan dari jauh, tidak bisa datang karena situasi dan kondisi. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan. Semoga COVID virus ini segera berakhir dan kita bisa saling bersilaturahmi. Bibi Ami tetap semangat, jaga kesehatan. Anak-anak juga ya Dek Putri, Yuli. Dia hanya bisa mendoakan dari jauh. Tetap semangat. Tuhan memberkati. Percaya Tuhan pasti memberkati. Cukup sekian Pak Pendeta. Sama-sama Ibu, terima kasih banyak. Selanjutnya tadi ada Mbak Darsih dari Kebumen. Apakah bisa terhubung? Oh, audionya nggak bisa. Atau mungkin diwakili Novi atau Christian Mulyani. Chris atau Novi mau menyampaikan? Oh, ada. Silakan. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Malam. Suara saya bisa terdengar, Paman. Sangat Selamat jelas. malam. Ya. Ya. Selamat malam, Pak Pendeta. Malam Ibu. Paman Waiman, Bibi Ami, Dek Empi, Dek Yuli, Lek Puji, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih, saya dari keluarga besar Ibu, Bu Darsi, mengucapkan turut berbelasungkawa, berduka cita yang sedalam-dalamnya pada
keluarga Bibi Ami, Dempi, dan Dek Yuli. Semoga Tuhan senantiasa memberikan penghiburan yang sejati kepada keluarga Bibi Ami, Dempi, dan Dek Yuli. Percaya Tuhan Yesus selalu menuntun langkah kita ke depannya. Percaya Bapak atau Om Untung sudah bahagia bersama Bapak di surga. Maaf, sebenarnya kita juga tidak berdaya. Saudara yang jauh sedang kesusahan, tapi kita nggak bisa datang. Sebenarnya sangat sedih sekali. Tetapi mari kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Seperti itu ya Bibi Ami ya. Ya, kuat, semangat. Terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan. Saya kembalikan Paman Man, terima kasih. Selamat malam. Malam. Apakah masih ada dari teman-temannya Gilang dan Yuli? Kalau karena kita akan serahkan kepada keluarga sesudah ini yang mau menyampaikan mungkin ucapannya. ada satu lagi Pak Pendeta. Oh ya, silakan Pak. Dari Silakan. keluarga Mas Widi mungkin yang mewakili. Ada Widiono atau Purwono. Widiono atau Purwono, silakan. Halo, Widiono atau Purwono? Oh, oke. Masih di mute. Cek, suaranya kedengeran? Kedengeran, sangat jelas. Silakan. Ya, selamat malam untuk Bapak Pendeta dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir di kebaktian penghiburan. Saya pribadi Wiji dan istri saya Warni mewakili keluarga dari Bapak Widi mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk keluarga Bibi Ami, untuk Putri, untuk Yuli. Semoga senantiasa Tuhan selalu memberikan kekuatan iman dan ketabahan di dalam menjalani hidup. Mungkin ini nggak mudah untuk keluarga Bibi Ami, tapi percayalah Tuhan punya rencana besar di balik kejadian ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk keluarga Bibi Ami. Semangat untuk Bibi Ami, untuk Putri, untuk Yuli. Iya, Mas Wiji. Selanjutnya kami atas nama keluarga Pak Pendeta. Ya, silakan Pak, silakan. Baik, yang pertama kepada Bapak Pendeta Zakarias, beserta Ibu, kepada Penatua Jemaat GKO Cabang Cilengsi yang kami hormati, tetangga sekitar, warga jemaat, teman-teman dari Putri, Yuli, sanak saudara, keluarga besar dari Badarmi. Hari ini merupakan bukan suatu kebetulan ketika kita dipertemukan melalui piranti Zoom ini. Kita bersyukur untuk kesempatan indah ini dalam suasana perkabungan. Bersyukur tetapi dalam suasana perkabungan. Yang pertama, kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan
merupakan melalui roti firman Tuhan yang sudah dijabarkan oleh Pak Pendeta Sakarias. Secara pribadi, saya jadi memiliki perspektif yang baru. Tadi ketika Pak Pendeta menyampaikan bahwa mengasihi, tetapi dengan cara bagaimana kita harus siap untuk melepas orang yang kita kasih. Sebuah fakta yang memang kita harus hadapi, sebuah kenyataan yang memang kita harus jalani. Terima kasih sekali lagi untuk pembekalan firman Tuhan ini. Lalu selanjutnya, kami keluarga yang di Jakarta memang ada beberapa, ada di Kranji, ada di Condet, saya sendiri di Tangerang, dan Mbak Darmi yang di Bekasi. Jadi walaupun kami sama-sama di kota ini, jauh dari kampung halaman, tetapi memang jarak kami saling berjauhan. Sehingga interaksi ataupun juga ketemuan akan ya karena kegiatan atau pekerjaan kami masing-masing cukup jarang begitu. Karena itu kami menitipkan kepada jemaat GKO Japang Cilengsi untuk Mbak Yusaya, Mbak Darmi, Putri, ponakan kami, demikian Yuli, untuk pemeliharaan rohani dia, sehingga menatap masa depan dengan penuh keyakinan dan percaya, dan biarlah perawatan rohani dari GKO Japang Cilengsi ini akan terus memberikan spirit sekaligus juga obor untuk melanjutkan perjalanan hidup mereka. Kami terus berharap dukungan dari warga jemaat untuk saling asih, saling asuh, sehingga mereka pun terus bertumbuh di dalam Tuhan, keyakinannya dan juga kehidupan dalam bermasyarakat maupun juga bergereja. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pendampingan penatua dari awal sampai akhir, sejak dari harus berangkat ke rumah sakit, di rumah sakit, sampai juga dengan pemakaman. Saya sendiri justru yang sebagai adiknya tidak bisa hadir karena protokol yang ketat tadi, bahkan juga hal-hal yang lain. Karena itu kami terima kasih sekali, mengucapkan terima kasih sekali untuk semua hal yang GKO Cilengsi sudah berikan kepada keluarga kami, khususnya keluarga Mbak Ami. Akhir kata sekaligus mungkin ungkapan hati kami, saya akan menyampaikan dalam sebuah lagu pujian, biarlah ini menjadi berkat bagi Mbak Yu, ponakan saya, Putri, Gilang, dan juga jemaat semuanya. Lagu ini biarlah menjadi berkat bagi kita semuanya, yang berjudul Pelangi Kasih. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan
sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Baik, demikian Pak Pendeta. Saya kembalikan lagi. Terima kasih Pak Waiman. Ini tiba saatnya saya berikan kesempatan kepada keluarga Ibu Darmi, sekaligus juga buat Gilang dan juga buat Putri, bisa menyapa juga mungkin teman-teman yang mungkin belum sempat disebutkan. Dipersilahkan kepada keluarga Ibu Darmi. Dibuka dulu mic-nya, please. Shalom Pak Pendeta, Halo. Bapak Ibu Jemaat GKU Cibitung dan Sulawesi, Pak Pendeta Marta, Yos, para tua, saudara-saudara, teman-teman kerabat dari Putri maupun teman-teman saya. Pertama-tama saya mewakili keluarga Ibu Darmi almarhum Bapak Untung Waluyo mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya pada peribadatan penghiburan malam hari ini. Terima kasih atas doa-doanya. Terima kasih atas semangat yang diberikan kepada kami. Sebelumnya juga saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang sebelumnya dari Bapak pada mungkin para majelis, pendeta, ibu pendeta, pada keluarga yang sebelumnya sempat bertemu. Apabila ada kesalahan atau ada kesan-kesan yang kurang baik, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak adalah orang baik, orang yang sangat baik. Yang kepergian Bapak yang sangat cepat sangat mengejutkan, dan tentu saja kami
Kami sekeluarga tidak ada yang menyangka. Tapi kami mau percaya dan kami mengimani Tuhan. Amin. Semuanya sudah waktunya Tuhan. Pasti Tuhan memberikan. Pasti Tuhan menyiapkan rencana yang terbaik untuk kami dan keluarga. Kami percaya. Percaya kami diberikan kekuatan. Kami juga percaya Tuhan pasti tidak akan memberikan cobaan kepada anak-anaknya kalau anak-anaknya tidak sanggup. Kami percaya Tuhan yang akan selalu membukakan jalan, Tuhan yang akan selalu memberikan kekuatan walaupun tidak ada Bapak Abdi, walaupun tidak ada kepala keluarga lagi. Tapi kami percaya Bapak di surga yang akan memimpin langkah kita ke depan. Amin. Surga yang selalu membantu kita dalam segala situasi dan kondisi. Kami mengimani dan juga memohon bantuan dari seluruh keluarga jemaat GKO, baik Cibitung maupun Cilengsi, juga dari keluarga dan rekan-rekan. Mohon doanya supaya Bapak diberikan tempat yang terbaik di Tuhan. Bapak sudah bahagia, Bapak sudah tidak sakit lagi. Juga mohon doa pada keluarga kami agar kami selalu dikuatkan. Amin. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Yang kami tidak tahu. Tapi kami percaya, kami mengamini itu. Mungkin tidak banyak kata-kata dari kami. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran pada ibadah penghiburan malam hari, baik dari Cibitung, Cilengsi, juga dari keluarga besar. Terima kasih banyak. Dan teman-teman juga yang sudah menyempatkan hadir pada ibadah pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Sekian, Pendeta, kami serahkan kembali kepada Pendeta. Baik, terima kasih. Saudara-saudara, sepertinya kita sudah berada di ujung acara. Dan sebelum kita meninggalkan Zoom meeting ini, ya, saya meminta kesediaan Ibu Pendeta Marta Ulina Nababan untuk menutup kita di dalam doa, dan kita boleh sambil pamit satu sama lain, kita boleh meninggalkan tempat ini. Dan ibadah ini dari awal sudah kami rekam, nanti akan kami kirimkan kepada keluarga. Dipersilakan untuk Ibu Pendeta Marta Ulina. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami percaya semuanya ada dalam kendali kuasa-Mu. Dan malam hari ini pun kami mengucap syukur kepadamu ya Allah yang hidup. Dalam perkenanan-Mu kami boleh melangsungkan ibadah penghiburan untuk keluarga Ibu kekasih kami Ibu Darmi. Biarlah Tuhan melalui ibadah penghiburan di malam hari ini dan juga penghiburan dari saudara-saudara di malam hari ini, keluarga Ibu Darmi boleh terus dikuatkan dan terus berharap kepadamu ya Bapa. Dan biarlah kasih sayang Tuhan yang memimpin keluarga Ibu Darmi selanjutnya dan memimpin kehidupan kami semua di malam hari ini. Terpuji termulia nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya.
Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, demikianlah kegiatan kita pada hari ini. Sampai berjumpa di kegiatan-kegiatan yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom keluarga Ibu Darmi, keluarga Bapak Waiman, keluarga besar semua. Shalom. Tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Izinkanlah saya akan menutup jalur ini. Tuhan memberkati kita semua.